banyak yang ngebobol toko untuk ngejarah, tapi nggak tahu apa yang dijarah. Ini pengkhianat reformasi. Abang ini salah satu inisiator atau tokoh ataupun yang dalam lingkaran salah satu aliansi atau kelompok mahasiswa yang ada di Universitas Pancasila yang bernama Gempur. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Gempur itu apa dan mungkin abang-abang ataupun bapak-bapak, om-om atau siapapun yang pengen tahu Gempur, kita tanya sama orangnya langsung nih. Apa sih Bang Gempur itu? Jadi Gempur ini gerakan mahasiswa Pancasila untuk reformasi ya. Bukan gerakan mahasiswa pura-pura untuk rakyat. Itu ada juga yang bilang gitu, pesetan gitu. Cuman kalau yang serius itu gerakan yang serius nih, yang terdaftar di Kemenkes. Gerakan mahasiswa Universitas Pancasila untuk reformasi. Untuk reformasi. Nah, itu apanya? Terbentuk sebelum Soeharto turun atau? Oh, itu sesudah. Oh, sesudah. Jadi gini. Gimana tuh Bang? Kenapa Ceritain, itu Bang. sudah? Bukan berarti teman-teman di Pancasila ini nggak ikut turun ya Bang ya? turun. Gempurnya yang lahir belakangan. Oke. Gempur yang lahir belakangan. Sebelumnya tuh berarti ikut di aliansi mana Bang? Atau di kelompok mana Bang? Kalau secara teknis, ya. Secara teknis, Ada kayak acara ya lu Bang teknis. Pancasila itu Nah, tergabung di aliansi yang namanya Komunitas Mahasiswa Sejabotabek. Komunitas mahasiswa Sejabodetabek. Sejabotabek namanya itu, belum ada Depok itu. Depok zaman itu belum ada loh. Depok tahun 99 baru ada. Serius Bang? Jadi wali kota dulu mah bagian dari Bogor. Nih. Jadi Ayu Ting Ting nggak boleh sombong itu. Nih, anak fun baru fact. dia. Tahun 99. Oh, fun fact nih, ternyata bahwa Depok itu baru. Jadi wali kota ya. Oke. Terus Bang. Jadi gini. Ini anak Pancasila emang susah diatur. Bukan susah diatur, nggak mau diatur sama orang lain kecuali sama dirinya sendiri. Nah, kalau bicara pendudukan DPR itu banyak banget masa Pancasila. Kita itu ribuan. Kenapa kita bisa ribuan? Karena kita bisa berkolaborasi baik dengan dosen-dosen di UP. Jadi mau nggak mau, lu orang itu absennya tuh di DPR. Absen di DPR Saat itu. Astaga. Jadi kalau nggak Lu nggak demo nggak ada nilai lu. Wih, gila. Tapi itu prosesnya panjang. Oh iya, nggak langsung. Ayo semuanya. Dosennya juga ayo ke kayaknya, DPR. dosen juga kayaknya nggak kita buka, takutnya ntar ada masalah. Tapi rata-rata dosen juga mendukung. Umumnya mahasiswa sangat mendukung. Karena kan memang ada pride, ada kebanggaan tersendiri saat itu. Ada kebanggaan saat itu. Pancasila sebagai kampus yang terkenal petarung, Wis. gampang dimobilisasi. Cinggu. Harus jagoan. Gitu. Oh. Itu bisa bergabung di sana gitu, di yang namanya DPR itu. Baru jadi setelah reformasi Soeharto turun. Baru, Suasana agak dingin, teman-teman pengen untuk beraktualisasi sendiri. Iya. Tanpa terkooptasi sama kampus-kampus lain segala macem, maka dibentuklah kegiatan sendiri, organ sendiri yang namanya Gempur itu. Gempur. Oke. Ini berarti udah kejawab ya, terbentuknya Gempur itu karena sejarah itu karena apa Bang ya? Iya. Nah, ini ngomongin soal Gempur berarti nggak jauh dari namanya aksi, wes. Nih. Iya dong. nggak jauh dari kata aksi nih Bang. Nah, yang gue denger nih Bang, katanya dulu tuh ada namanya CBSA. Nah, ya. kalau pada zamannya itu CBSA itu harusnya cara belajar siswa aktif. Nah, malah katanya di CBSA dipleset nih Bang. Jadi cinta bersemi saat aksi. Nah, itu dia nih. Ini pengkhianat reformasi. Gak bercanda. Itu sekali dayung 2 pulau terlampaui mungkin Bang itu artinya ya Bang ya? Wah, 1-2 kali dayung 2-3 tikungan itu terlampaui itu. Ya karena ya namanya anak muda lah ya. Cuman pada brengsek juga kalian itu. Jadi itu gue sebel karena gue gak kebagian masa-masa indah itu. Wih. Kita baru mau
mepet dikit udah dipanggil, koordinasi. Aduh, iya. Akhirnya teman-teman yang lincah-lincah ini yang punya kesempatan untuk mojok bersemi di saat aksi gitu. Curi-curi waktu ya Bang ya. Kita nggak bisa. Tapi by the way katanya Abang dapat pasangan dari UP juga Bang. Ya jangan dari aksi juga lagi. Anak kampus dong. Kita kan anak baik-baik pada dasarnya. Yes. Kita nggak terpengaruh pergaulan di luar. Tetap aja koncennya dalam kelas juga. Nggak bisa kita ternyata. Gitu. Oh gitu Bang. Nggak bisa Oke. Wah, mau sapa-sapa dulu nggak Bang sama istri? Janganlah. Enggak, siapa tahu bikin mengenang masa lalu apa yang mungkin diingat dulu. Kalau dia kenal masa lalu bisa terancam kehidupan kita, ntar sadar dia. Gue tanya lu nembak di mana Bang? Nembak. Kita nggak boleh tembak-tembak, kita langsung kawin. Oh, langsung nikah coy. Tak kenal maka tak aruf ya. Nggak ngalami aja. Oke. Kalau gue bilang nembak ntar anak gue ikut-ikutan. Anak gue juga anak UP sekarang. Ntar jadi inspirasi nggak boleh. Oh, anak abang juga kuliah di UP juga Bang? Baru masuk. Fakultas? Farmasi coy. Keren, mantap ya. Berjenjang nih ke bawah. Iya, bela-belain farmasi biar nggak masuk PAT itu. Oke Bang. Nah ngomongin 98 ini sangat menarik, pasti berhubungan sama tragedi Trisakti Bang dan Semanggi. Nah posisi Universitas Pancasila pada saat itu ada nggak sih Bang di kejadian itu Bang? Ini cerita Trisakti dulu ya, karena duluan. Iya. Ini banyak yang tidak tahu mungkin sampai saat ini bahwa kampus Pancasila itu hampir mengalami yang terjadi di Trisakti gitu. Jadi teman-teman kalau nggak salah di Senat, kan lupa waktu itu Senat di salah satu fakultas atau Senat di KMP lupa, itu dikirimin paket yang ya intinya melecehkan bahwa kita ini kampus ayam yang nggak demo. Yang ngirim paket ini lupa kalau Pancasila itu udah aktif. Untuk 98-nya kita dari Januari, dari Oktober 93 kita udah aktif. Malah kalau ditarik lebih jauh kita dari tahun 80 udah aktif. Pancasila sangat aktif di perlawanan terhadap Soeharto, walaupun di kampusnya itu diresmikan sama Soeharto. Nah, teman-teman sempat terbakar bahwa kita keluarkan massa besar-besaran gitu. Keluarkan massa besar-besaran segala macam. Nah, kalau beberapa teman yang paham, termasuk teman-teman yang memiliki keluarga di militer segala macam, termasuk teman-teman yang aktivis juga saat itu, nge warningnya jangan, ini provokasi nih nggak jelas nih, nanti terjadi bla 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 bla. Kita lihat sikon, itu awal Mei. Pancasila sebelumnya itu sudah sempat membuat aksi besar gabungan itu sekitar bulan April 98 itu memperingati Hari Kartini, itu semua perempuan. Terus bulan Mei kita juga sempat bersama Aliansi Sejakarta tadi, Komunitas Mahasiswa Sejabotabek di Jakarta, itu tanggal 2 Mei kita sempat juga bikin aksi serentak di 5 titik di Jakarta. Nah, belajar dari pengalaman ini, kita minta teman-teman jangan terprovokasi. Kita stay cool dan ini di saat bersamaan ternyata teman-teman di Semanggi Trisakti itu Semanggi Trisakti itu sangat-sangat jauh waktunya. Itu ada waktu sekitar 6 bulan. Ini yang kemudian pada tanggal 12 Mei teman-teman Trisakti demonstrasi itu kita dapat kabar, kita waktu itu sudah agak cemas juga sebenarnya. Jadi kita ngumpul lah kita di kampus nih. Di PIAT lah kita ngumpul waktu itu. Di PIAT ngumpul, di rektorat ada teman-teman alumni waktu itu dan ini kalau udah almarhum saya sebutnya, dan Mas Erik itu kabar kemahasiswaan. Oke. Kita masih mendengar kalau itu aksi damai membagi-bagi bunga, kalau nggak salah bunga atau apa, waktu itu belum ada sembako tuh, bagi-bagi bunga. Sampai pas sore, sama teman-teman PET juga itu kita ngumpul itu. Anak-anak PET ikutan juga Bang ya? Anak-anak PET itu dari dulu itu hampir 90% logistiknya demo itu dari PET, maksudnya ke spanduk segala macam itu. Itu ada dulu namanya trio spanduk tuh. Trio spanduk.
Oh, Bang Karna sering megangin spanduk. Bukan bikin. Oh, yang bikin. Bukan megang. Mereka nggak pernah megang karena orang demo mereka tidur. Mereka ini. Oh, karena anak seni udah biasa Anak ini seni. Bang ya. Oke. Order juga sih. Order juga. Enggak dulu waktu itu belum dibayar. Pon PO juga Bang ya, pon PO ya. Nah, hal yang menyedihkan pada saat kita sore kita tahu ada penembakan. Penembakan itu kita tahu dari radio, kita kodesnya sama di bagian kemahasiswaan Mas Erik waktu itu almarhum dan beberapa alumni dari situ. Ternyata di sana tuh ada namanya monitor hati, saya nggak ngerti tuh. Jadi mereka bisa monitor. Teman-teman berangkatlah untuk ke sana. Itu kita masuk dari 5 titik itu nggak tembus tuh. Kita masuk ke Grogol, kita masuk ke Tomang, masuk ke ini, akhirnya kita balik ke base camp di YLBHI sambil di Ponorogo. Di Ponorogo, Salemba ya Bang ya. Nah pas di situ nggak lama kita dapat info kalau ada konvoi yang mau masuk bawa logistik, akhirnya kita bantu konvoi itu, kita masuk. Nah kita tembus tuh dari Roxy. Itu saya satu mobil ada bangsa 7 atau 7 orang mungkin karena mobilnya waktu itu mobil Rangga itu Rangga anak ini. Oke Bang. Nah Bang, ini gue mau lanjutin lagi Bang, menarik nih Bang. Jadi menurut lo Bang, mungkin ya, kira-kira tahun 98 itu Bang, kenapa bisa mahasiswa bisa menurunkan presiden yang notabene-nya itu sudah 32 tahun, Bang, yang bisa dibilang Bang, kalau aku lewat Jalan Cendana ya Bang, wah nih gila, ini rumah nih yang menguasai republik kita selama 32 tahun, itu bisa diturunkan oleh mahasiswa, sampai yang mungkin yang paling kita ingat adalah, yang paling gue ingat nih Bang, itu bisa sampai menduduki MPR tuh Bang. Dan isunya nih Bang, yang gue denger, jadi pas masuk ke dalam ruangan, itu pada masuk tuh Bang ke ruangan DPR tuh Bang, katanya buka laci-laci anggota tuh Bang, gue nggak tahu dah isinya apa tuh Bang. Itu kenapa sih Bang bisa luar biasanya, itu fenomenal loh Bang di bangsa kita, ya nggak sih Bang? Setuju nggak? Setuju, fenomenal, cuman banyak faktor yang ke arah situ. Itu kalau ini balik lagi ke mana tadi, ke Trisakti ya Bang. Ternyata ini yang bikin mahasiswa pertama geram, kedua marah, ketiga merasa solidar. Karena apa? Trisakti yang ada di tengah kota, ini kelas menengah ya. Kalau Trisakti ini menengah ke atas dan itu kelas yang pada saat itu merasa kebal gitu. Maksudnya ya nggak bakal kena lah. Gitu. Yeah. Ini yang memancing kemarahan. Dan untuk keesokan harinya tanggal 13 Mei, tanggal 13 Mei yang seru. Bukan seru, menyedihkan. Karena pasca pemakaman 4 rekan-rekan Trisakti pahlawan reformasi ini, masyarakat sekitar yang marah terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang sengaja memancing. Saat itulah terjadi apa yang namanya kerusuhan. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa yang kita saksikan, yang nggak pernah bisa terbayangkan. Iya, betul Bang. Lu bisa ngelihat yang namanya orang tuh bawa kasur spring bed sendiri di atas kereta. Itu nggak kebayang tuh. Orang bisa ngebalikin mobil sendiri. Yang lucu lagi, banyak yang ngebobol toko untuk ngejarah, tapi nggak tahu yang dijarah. Ada yang ngejarah laptop, ngejarah apa. Terus kemudian yang mereka buang karena mereka nggak tahu itu apaan gitu. Yang kita lihat kemudian kesenangan mereka itu bahwa itu pertama kali kita ngelihat bagaimana masyarakat tuh melampiaskan kebenciannya kepada Soeharto. Mereka buka toko tuh bilang, oh ini Soeharto ulang tahun segala macam. Di saat yang sama yang menyedihkan, saya tidak sadar ternyata mereka menyasar etnis tertentu, etnis Tionghoa dalam hal ini, sehingga mayoritas banyak korban dari etnis Tionghoa. Ada kejadian yang
dibilang menggelikan, dibilang menyedihkan itu gue sama rombongan teman-teman dari kampus, ada dari anak hukum, anak teknik, ada terus farmasi itu, tahu si Ibram tuh udah ikut atau belum itu. Kita ini dengan PD-nya kita pengen melihat dengan naik kereta, karena kereta nggak berhenti. Nilai cuma kereta, kita ke kota, ke itu kita turun, kita diadang sama tank, sama panser, dan kondisi di sana relatif sudah dikuasai sama tentara. Jadi orang-orang yang lagi mau jarah tuh udah ditindak. Kita balik ke LBH, dikasih tahu sama Mas Munir almarhum, lu kalau mau lihat korban tuh lihat di Ciptono. Teman-teman tuh kan nggak tahu yang maksud korban itu apa. Wah, dengan sombong ya teman. Gue mau ikutan katanya. Ternyata bang, gue udah ngeliat di TV nih, di video. Wah mas, ini di Cipto. Iya Nut, lu mau ke sana? Enggak, gue di sini aja gue. Anak teman-teman dengan semangatnya ke Cipto. Pulang pucat. Karena pada saat itu mereka nggak tahu, begitu mereka ke sana, mereka terpaku karena sepanjang lorong itu jasad-jasad yang angus. Ya, gue bersyukur gue nggak ikut masuk gitu. Ini pertama kali dalam sejarah Republik ini kejahatan ini, kebengisan ini disiarkan di televisi. Teman-teman di Semanggi dipukulin, masuk ke televisi. Teman-teman Trisakti dipukulin dan ada korban jiwa 4 pahlawan Trisakti itu. Terus kerumunan rakyat itu yang menjarah, terus direpresi, ditembakin segala macam. Menurut catatan dari Kontras saja saat itu ada 1.200 korban. Itu yang tercatat. Mungkin lebih. Ini yang dimakamkan di Pondok Rangon. Kemarahan inilah yang kemudian menjadi itunya bang ya, momentum ya. Momentum mahasiswa untuk mengambil alih, jangan sampai terjadi kerusuhan lebih besar lagi. Oke. Ini yang juga ini. Jadi teman-teman mahasiswa yang tadinya kita takut, terus terang deh, kalau gue pribadi gue takut itu, ternyata nih tentara serius nembak-nembak ini. Kebetulan di Trisakti gue termasuk yang melihat titik-titik itu di malam itu. Oh nih si Elang ditembak di sini nih si ini ditembak di sini. Gue juga yang menjemput jenazah mereka, ikut menjemput jenazah dari Sumber Waras ke Trisakti. Tapi begitu ngelihat betapa mengerikannya kerusuhan itu, betapa banyak, ya kita kumpulin, kita kontak nih. Gue kontak teman-temannya STN, gue dikontak dari STN segala macam, kita kumpul. Ini nggak sedih diemin gitu. Jadi ternyata keresahan kita ini, keresahan gua dan teman-teman, ternyata keresahan seluruh mahasiswa. Begitu kita sampai kampus, ini UP ngapain nih? Kita ngapain? Gitu. Nah, muncul akhirnya terus itu bang ya, pendudukan. Kita berhitung lah di komunitas mahasiswa, kita mesti kemana nih? Waktu itu pengen ke istana, Monas lah. Dan kita kalkulasi. Istana ini punya tentara, maksudnya ada pas pampers segala macam, konyol lah. Ya. Akhirnya setelah melalui beberapa survei dalam waktu 1-2 hari itu, yang memungkinkan DPR. Oke. Apakah mulus? Enggak juga. Teman-teman dari komunitas Jabotabek itu, ya baru bisa masuk itu tanggal 18 itu kita ditolak. Terus baru mulai masuk DPR. Tanggal 19 Januari. Oke. Di DPR, nah ini dia nih. Kalau ternyata kita punya wakil rakyat, ada bobroknya juga itu. Apa tuh bang? Itu pas kita lagi di bawah itu, di aula itu gedung Nusantara 3 sekarang tuh. Itu tiba-tiba dari atas sedang buang-buangin majalah tuh. Rupanya mereka ngejebol majalah apa tuh bang? Buangan itu segala majalah apa itu, Playboy segala macam, majalah porno itu berceceran betul itu. Itu belum termasuk
Nah, itu ada nemu kondom lah di sana, ada nemu itulah sebenarnya. Ini bukan pembusukan DPR, itu yang terjadi gitu. Itu yang fakta yang terjadi bang ya. Fakta yang terjadi. Oke bang. Wow, jadi sebenarnya dari 98 dan 97 itu mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Itu jadi pembelajaran yang luar biasa untuk Republik kita nih. Oke, bang, kira-kira selama lu aktif di kuliah nih bang, best moment apa yang paling luar biasa yang lu alami nih bang? Gua lulus. Lu lulus berapa tahun sih bang? Gua lulus itu dari ujung farmasi. Kalau lu juga paling cuma mukulin 5-10 orang lah. Gua satu ujung ke ujung nih. Gue dipukulin coy. Dari ujung ke ujung bang? Karena mereka nggak tahu kalau gue lulus. Terus nggak mati sih bang? Mereka juga mukul nggak tega-tega amat gitu. lah. Walaupun kira lo dari hukum sampai ekonomi udah. Bukan mereka yang datang ke sini. Mereka yang turun ini. Kira lo diarak bang. Mereka cuma memastikan Bandut lulus. Mana dia? Jadi teman-teman di sini yang lagi ngerjain suruh minggir. Minggir lo. Jatah nasional nih. Aduh, pukul-pukulin dah. Astaga. Ya, cuman ya udahlah. Anggaplah kita bayar utang kan. Iya, tapi ya itu jadi sebenarnya jadi itu bang ya kebersamaan dan semua fakultas kebersamaan ya, dan juga pada saat itu kenapa itu gua bilang jadi best moment. Karena secara langsung atau tidak itu gue memotivasi mereka, coy. Ini gue kayaknya jelek banget memang citra gue di mata mereka. Jadi begitu, Bandut bisa lulus gitu kan. Karena mereka semua pada pengen lulus. Mereka termotivasi untuk lulus gitu. Iyalah, walaupun marah-marah gitu. Iyalah, kuliah kan tujuan utamanya harus lulus. Ya nggak Rek? Lulus lo Rek. Udah gue belum lulus. 6 tahun. Gue 5 tahun loh. Dengan segala kesibukan. Lu sibuk apaan bang? Sibuk bolos kita ya. Kira sibuk demo. Bang, lu kalau ngelihat apa tuh demo-demo yang sekarang nih bang, kan demo-demo sekarang kan nih kalau masih sekarang, wih bakar ban, udah foto-foto, upload di Instagram, wih gila, dia ikut ini coy, wih keren bro ya kan. Nah, kalau lu nih bang, kalau di zaman lu udah ada Instagram atau Facebook gitu, lu mau ikutan nggak bang kayak gitu bang? Pasti lebih norak. Pasti lebih norak zaman itu, iya. Gue kira lu mau jawab pakai dialis bang, gue mancing lo sebenarnya bang. Nggak mungkin lah. Sekarang lu bayangin zaman itu. Gue kira lu jawabnya mau bijak bang. Enggak lah. Anak-anak muda yang sakit jangan dimanja. Gue termasuk yang mendukung anak-anak milenial berdemonstrasi, dan juga gue termasuk yang mendefense mereka saat diserang sama teman-teman 98 sebagai permainan apa tadi, menye-menye apa segala macam. Iya, Instagram. Karena buat gue bergerak adalah bergerak apapun ininya. Jadi mau pakai foto ya karena sudah Instagram, punya. Iya. Ya lu bayangin sekarang tanya deh anak 98 ada fotonya nggak? Ada, mereka punya. Zaman itu umum nggak umum kamera, mereka bisa punya. Gimana kalau mereka bisa punya handphone sekarang? Iya. Lebih norak. Tapi lu masih punya bang foto-foto itu bang di Facebook lo atau di mana gitu bang? Di Facebook ada kiriman di teman-teman. Cuman yang ngeseselin ada. Gue waktu itu pegang kamera dan banyak footage yang eksklusif tapi hilang gitu. Itu karena tokonya kebakar, Roxy kebakar tuh gimana sih itu? Dan foto-foto juga banyak tuh teman-teman yang punya. Cuman kita nggak sempat dokumentasikan. Jadi nama Facebook lo apa bang? Apa? Bandot DM dong. Yang mau nyari searching langsung, yang kangen-kangen. Tapi itu bukan punya gue, punya teman-teman Oke, dari ditek-tekin gitu bang ya. Gue nggak ada. Karena emang dulu kita kan bukan dia nggak sempet pengen kadang mau motretin tapi jadi sebenarnya kalau memang pada zaman itu ada, lu sebenarnya pasti lebih norak tuh bang. Pasti. Kayaknya lebih norak. Lah zaman sekarang aja kadang-kadang ABG minder kok lihat kita. Mereka pakai handphone, kita momen yang paling konyol kalau dulu zaman dulu apa bang menurut lo? Kalau sekarang mungkin orang pada selfie, pada posting di IG. Kalau zaman dulu ngapain sih bang? Emangnya? Karena gue baru 4 tahun bang. Gue kan kelahiran 91 bang. Mudah kan muka gue bang? Paling konyol semua. Konyol semua bang. Tapi yang paling konyol apa ya? Itu bang, yang cinta bersemisal taksi. Oh itu mah gak konyol tuh, norak itu. Karena gue bukan pelaku jadi norak. Ada hal menarik. Apa ya? Ini mungkin. Oh kita punya yang namanya jagoan kita tuh, orang Banten tuh. Orang Banten bang? Wih, Jawara bang ya? Jawara betul, itu betul.
Itu salah satu satgas utama, malah itu pengawal itu. Dia kebal tuh orang tuh. Sekali waktu, ini lagi demo rame nih. Demonya kalau nggak salah Semanggi 2 ini. Itu dia mengamankan beberapa temen yang lagi dikejar-kejar gitu. Karena masa dikejar dia lari tuh. Begitu sampai dia pikir, oh ini nggak mungkin lari, dia balik. Dia tantangin nih, fight nih 1 lawan 1 nih polisi nih. Iya. Terus bang? Datengin, cet. Apa yang terjadi? Apa tuh, pantatnya diremes coy. Begitu pantatnya diremes, dengkulan lemes, dia jatuh. Terus story. Orangnya masih hidup tuh. Itu Pengen juga ya. Apes. itu antara seneng atau kaget, gue nggak tahu deh bang ya. Atau emang ilmunya di situ, kita nggak tahu juga. Tapi itu dan teman-teman Pancasila sangat banyak cerita-cerita seperti itu. Ada yang pulang baju alma mater ini bolong-bolong. Bolong-bolong. Maksudnya? Bolong-bolong kena tembak, cuman ya nggak apa-apa. Itu banyak gitu kejadian. Ya udahlah, kalau bicara anak UP udahlah. Iya bang. Kita nyerah lah kayak gitu. Gue dulu juga pernah demo. Sorry bang. coy. Pernah demo juga gue bang, tapi ya nggak segitu sih bang paling. Tapi ya gue pulang nyarter. Iya sebenarnya Nyarter kan. gue. Lu pulang juga nyarter bang? Enggak dong. Wis. Numpang Oh, gitu. kita PT-PT bang, kita PT-PT. Oh gitu bang, oke. Nah bang, kira-kira perbedaan apa yang paling menurut lo yang paling beda nih antara yang sekarang dari gerakan 98 sama zaman ini bang, menurut lo bang? Karena kan zaman ini udah lebih ini kan bang, pasti udah lebih fleksibel, informasi lebih gampang. Secara umum, Apa tuh bang? Nah, di era gua lebih praktikal, di era sekarang lebih intelligence, lebih pinter. Karena cari informasinya itu bang ya? Akses informasi yang menentukan. Bukan berarti zaman gua bego-bego, enggak. Yang pinter banyak. Yang sekolah sampai doktor segala macam banyak. Cuman secara umum lebih praktikal karena mereka menemukannya di lapangan. Buku nggak banyak zaman dulu. Kita cari buku itu susah bang. Gerilya, pinjem gitu. Gue jadi ingat kata-kata Soekarno bang. Kalau nggak apa-apa saya di penjara, yang penting saya ada buku, karena dengan buku itu saya bisa menembus seluruh dunia. Keren banget tuh kata-kata mutiara. Itu orang zaman dulu. Zaman sekarang ada Instagram, ada TikTok, nggak perlu buku. Pada akhirnya ini yang disebut dengan information flooding, banjir informasi. Pada akhirnya juga membuat orang kurang literasi. Zaman gua dulu kurang literasinya karena kurang informasi. Zaman sekarang kurang literasinya karena terlalu banyak informasi. Jadi orang sekarang ini kan nggak tahu mana benar mana kagak. Main timpa aja secara umum ya. Kita bicara secara umum. Apalagi ada hoax lagi kan, lagi banyak ya itu justru itu hoax itu kan bang. Ada potongan lagunya Bob Marley tapi pakai fotonya Bung Karno, dibilang quote dari Bung Karno. No woman no cry, teman gambar Bung Karno, terus dibilang, Bung Karno tuh sempat bilang no woman no cry. Padahal ya itu hoax itu. Dan orang percaya karena dia lebih percaya pada internet daripada pada literasi. Less literasi yang kurang literasi itu. Oke. Bang, kira-kira bang, menurut lu kenapa sih bang yakin banget lo akhirnya memberanikan diri, oke gue turun ke jalan, oke gue akan jadi seorang yang mau memobilisasi massa, mau untuk bersuara. Itu apa keberanian lu bang? Kata siapa lu? Hah? Ya dari semua yang lu tadi ceritain bang. Nggak ada itu. Kalau dari tadi kan nggak ada sebenarnya kemauan untuk itu. Kan sebenarnya lihat lintasan aja, lintasan perjalanan. Nggak, lu Gempur pasti terbentuk dari komunitas, kerumunan teman-teman yang pingin menjadi terwadahi. Sebenarnya karena lintasan dan mau menjalankan aja. Jadi bukan berarti gue menjadi enggak ada ini kayak gitu. Ya lu pasti kan mikir bang, kalau misalkan wah gila, gue begini nanti keluarga gue gimana ya? Kalau gue kenapa-kenapa kan gue ditangkap polisi. Mana ada mahasiswa mikirin keluarga. Yang dipikir kan ajar ble bang ya. Aja. Sikat gas. Ini kita rame-rame ya, ayo kita ikut rame, itu aja pada prinsipnya. Cuman bahwa ada garis yang kita bikin saat itu untuk bagaimanapun kita ada tanggung jawab terhadap intelektualitas mahasiswa yang harus terjaga. Jadi walaupun aksi, walaupun apa, kita menjaga itu. Nah, ini
ini yang mungkin membedakan teman-teman di Pancasila dengan di teman-teman di gerakan yang lain. Karena teman-teman Pancasila bisa dilihat tracknya, selesai itu ya udah nggak ada lagi, mereka balik lagi ke kampus, belajar lagi segala macam, lulus segala macam. Sangat sedikit yang kemudian terjun ke politik, sangat sedikit yang kemudian melabel. Makanya nama aktivis itu agak jarang di kampus ini, karena nggak ada gitu. Ini ya mereka lebur aja. Oke bang. Bang, gue denger lu katanya pernah demo di Taman Mini. Wah, Itu bener gak sih bang? kagak, gue mana pernah ya, orang bego itu. Bukan gua. Oh itu bang. Itu salah teman-teman juga. ini bang ya, salah. Ya, teman-teman aja. Cuman Tapi beneran tuh bang? itu beneran di Taman Mini. Astaga. Oh gitu. Inspirasinya bagus. Tapi nih dari Gempur ini, ya ada pesan sebenarnya. Gue pesan sponsor ya. Satu hal yang kenapa gue seneng Gempur gitu, bangga. Salah satu membanggakan gue kuliah Pancasila ada salahnya ada Gempur itu. Karena apa? Gempur ini menurut gua Gempur ini adalah wadah dan kegiatan satu-satunya yang mempersatukan Pancasila. Jadi kalau tadi ada satu biru Pancasila itu, iya. Sepanjang sejarah Pancasila, gue yakin Gempur ini manifestasinya. Dari seluruh fakultas, seluruh jurusan, alumni terlibat, dosen terlibat, rektorat terlibat, yayasan terlibat, even Menwa terlibat. Iya. Ini yang jarang terjadi di kampus lain, itu Menwa terlibat di kita. Itu semua bersatu dengan peranan masing-masing untuk demo. Ada yang nyumbang logistik, ada yang ikut warawiri ke sana, segala macem. Jadi itu akar semuanya bang ya, menurut abang ya pasti ya. Selain akar, ini agak serius nih, sebagai alumni nih, alumni. Gue sangat berharap memori ini nih mengkristal lagi di keluarga besar Universitas Pancasila nih, baik mahasiswa maupun alumni, bahwa kita ini begitu besar gitu. Kita ini begitu besar. Di alumni itu ada yang namanya KAUP, keluarga alumni Pancasila, Universitas Pancasila. Di mahasiswa ada KMUP, keluarga mahasiswa Universitas Pancasila. Kalau ini semua bersinergi dengan baik, nama Pancasila akan harum nih. Pancasila ini akan jadi kekuatan yang membanggakan. Gue sangat yakin semua yang kuliah di Pancasila, terutama anak 90-an, itu sangat bangga dengan Pancasila. Kenapa anak 90-an? Anak 90-an yang merasakan betapa beratnya untuk dapat jaket alma mater. Kita dipukulin dulu coy. Dipelonco dulu, bukan dipukul, dipelonco coy. Untuk dapat alma mater. Dan ini ada cerita menarik nih. Betapa efektifnya ospek zaman itu dalam satu demo itu membuktikan mahasiswa Pancasila lebih takut sama senior dibanding sama tentara. Kalau kekuatan itu benar, itu cerita di Semanggi 2. Nah, gue berharap gini, kenapa sih itu tidak kita ejawantahkan? Itu kita jadikan satu kekuatan besar. Gitu. Ini alumni Pancasila ini ada di mana-mana nih. Ada yang di lembaga A, lembaga B, wakil rakyat aja ada. Di DPR ada, kita di eksekutif ada. Terus banyak di samping senior-senior udah jadi, banyak juga alumni fresh graduate. Ada juga alumni yang berpolitik, ada alumni yang jadi pengusaha, ada alumni yang profesional. Ada mahasiswa yang sedang semacam potensi ini bisa kita satukan nih. Kalau gue kan sebenarnya di sini sebenarnya makna satu biru Pancasila itu sebenarnya ada di sini nih, kita menyatukan ini. Gue dengar KAUP sudah memulai itu. Gue dengar ya teman-teman mahasiswa sudah memulai itu. Ya tinggal bagaimana kita merealisasikan itu. Oke. Sip. Ini serius nih. Serius nih, luar biasa. Oke, ini jadi kata-kata terakhir udah mau meninggal. Menjadi statement terakhir nih dari Bang Bandot, alumni FEUP tahun 95. Mudah-mudahan apa yang jadi sharing kita tadi pada siang hari ini
menjadi manfaat buat kita semua, apalagi untuk kemajuan Pancasila. Luar biasa. Oke. Thank you Bang Bandot buat sharingnya. Salam sehat selalu Bang. Oke, dan gue Rico Sianipar. Kita akan lanjut lagi di podcast Line Up selanjutnya. Jadi tetap bersama kami dan tunggu podcast kita selanjutnya. Gue Rico Sianipar, pamit. Bye-bye.